Ketika seseorang hidup dalam kedagingan, berarti berkaitan dengan hidup dalam dosa. Manusia tanpa Kristus, maka ia hidup dan menikmati dosa. Firman Tuhan mengingatkan agar bertobat, jangan serupa dengan dunia ini, yaitu dengan berubah oleh pembaharuan budi, meraih karakter Kristus. Caranya dengan belajar, merenungkan, dan mempraktikkan firman Tuhan setiap hari. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup yang berpusat pada Kristus, hidup dalam damai, bekerja dengan rajin dan jujur, belajar untuk bertanggung jawab, dan bersedia diperbaharui setiap hari. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya video pembuka ya. Iya. Tadi diingatkan kita jangan seperti orang dunia. Jangan jadi serupa dengan orang dunia. Jangan ikut-ikutan gaya hidup orang dunia ya. Gitu. Nah, hari ini tema kita adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Ya, mari kita datang kepada Tuhan ya, kita mau berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita dan tentunya jawaban bagi kita semuanya ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia, supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa biarlah hari ini firman-Mu mengingatkan kami, bahkan merubah kami untuk kami hidup tidak menjadi seperti orang dunia, tapi hidup seperti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita, ya. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Dan saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Mari katakan amin. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita baca ya firman Tuhan ini dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Wah, mari kita baca di dalam versi TPT ya. TPT Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Tapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaruan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Amin. Wah, bagus sekali ya. Indah. Jangan menjadi serupa dengan ideal dan opini dunia itu ya. Iya. Firman Tuhan mengatakan bahwa supaya pikiran kita dapat menangkap dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi pikiran kita harus di-reset, di-realign supaya align atau artinya sesuai ya, selaras dengan Tuhan, ya. Selaras dengan kehendak Tuhan ya. Dan langkah awalnya yang harus kita lakukan ya adalah kita jangan berpikir serupa dengan dunia. Iya. Artinya kita harus berhenti meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya dunia ini yang ada di sekeliling kita. Iya. Karena semua budaya yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup,
bukan berasal dari Bapa di surga, melainkan dari dunia ini. Amin, bagus sekali ya. Semua yang dari dunia bukan berasal dari Bapa di surga. Iya. Ya. Jadi sebagai orang percaya kita harus mengerti dan tentunya menyadari betul bahwa semua yang menjadi ideal dan opini dari pendapat, ya, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan, bahkan budaya-budaya dunia di sekitar kita ini, ya, ini seperti menjadi tembok, menjadi benteng, ya, membatasi, jadi penghalang dalam pikiran kita untuk bisa dapat berubah. Iya. Nah, supaya hari ini kita menyadari untuk kita dapat menerima, menangkap, mengerti, percaya kepada firman Tuhan, inilah kita harus berubah di dalam cara berpikir kita, ya. Oleh karena itu pikiran kita harus di-reset atau di-realign oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, supaya pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sesuai pikiran kita satu ya, bisa selaras ya. Selaras sama Tuhan. Iya. Maka pikiran kita ini, supaya pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pikiran kita akan dibebaskan dari semua ikatan, ya. Ketika kita selaras dengan pikiran Tuhan, maka otomatis itu ya. Otomatis kita akan dibebaskan dari semua ikatan, pengaruh, ideal dan opini budaya dunia yang dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Amin, ya. Yaitu artinya kita harus menyerahkan hak nih untuk apa? Roh Kudus yang akan memimpin kita. Amin. Dan mentransform pikiran kita dari dalam, ya. Jadi kita berubah bukan dari luar tapi dari dalam. Dari dalam, ya. Dari dalam kita melalui apa? Kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus, yang disingkapkan oleh kebenaran-kebenaran yang kita baca ini, sehingga selubung-selubung dalam pikiran kita ini terbuka. Gitu, ya. Layer by layer, ya. Layer selubungnya by layer. dibuka, ya. Dan kita akhirnya dapat mengalami pencerahan, ya, dapat mengalami pembaruan total dari cara kita berpikir. Wah, itu luar biasa. Nah, setelah pikiran kita di-reset dan di-realign dari dalam oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, maka kita akan memiliki pikiran yang baru. Nah, itu dia. Ya, luar biasa ya. Sehingga kita akan diberdayakan atau dimampukan untuk dapat mengenali, mengerti dan menangkap kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Wah, bagus banget ya, mengenali kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, pikiran yang baru ini akan membuat kita dapat menjalani kehidupan yang indah itu. Kehidupan yang memuaskan dan yang sempurna di mata Tuhan, ya. Sebab pikiran yang baru ini akan memampukan kita dapat mengenali itu tadi, ya. Mengenali dan mengerti, bahkan menangkap kehendak Allah yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu pikiran-pikiran baru yang membuat kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus adalah pikiran yang tidak beropini. Nah, itu penting. Pikiran Kristus tidak beropini seperti dunia, ya. Tidak beropini seperti dunia, gitu ya. Dan tidak mengikuti ideal dari budaya dunia yang ada di sekitar kita. Pikiran Kristus adalah pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa pikiran kita menjadi align, sesuai, selaras dengan kehendak Allah. Amin, ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan saat ini ya. Di dalam Korintus 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Wah, ini bagus banget. Kami memiliki pikiran Kristus. Jadi di dalam Kristus kita memiliki pikiran Kristus itu. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, pikiran Kristus adalah pikirannya Allah sendiri. Karena Kristus itu adalah firman, maka pikiran Kristus adalah pikiran yang sesuai dengan firman. Amin. Ya. Dan di dalam pikiran Kristus itu kita akan memiliki pikiran-pikiran yang menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Yang karena itu kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Artinya kita harus berhenti beropini, berhenti mengikuti apa yang menjadi ideal menurut budaya dunia yang ada di sekitar kita. Ya, nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih.
Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari sahabat yang baik, kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan kita mau lihat tadi dikatakan pikirkanlah semua itu. Apa yang kita pikirkan akan menentukan bagaimana arah hidup kita dan akhir kehidupan kita. Apabila kita dipenuhi dengan pikiran yang negatif, asumsi dan opini dunia, maka arah dan pikiran dan akhir kehidupan kita akan menjadi negatif dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, apabila kita melatih, mendisiplin dan menjaga pikiran kita untuk terus mengarahkan pikiran kita kepada semua yang otentik dan yang benar, yang mulia dan yang terpuji, yang indah dan yang terhormat, yang murni dan yang kudus, yang penuh belas kasihan dan yang baik, maka arah hidup kita akan positif, sehat, baik, menyenangkan, dan membawa kita kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Sehingga akhir hidup kita akan maksimal, mulia, terhormat sampai kepada destiny kita dan menggenapi rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Jangan Menjadi Serupa dengan Dunia. Nah, ini ada DM masuk ya. DM masuk ya, kita baca ya. Michael Darrens ya. Oke ya. Saya Tombang Marudut dan isi saya Yanti Nenggolan ya. Dari Bengkulu. Mohon doanya agar kiranya Tuhan Yesus dapat mempersatukan kembali rumah tangga kami yang sudah tidak bersatu selama 4 bulan ini. Dan kiranya kasih dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami agar kami semakin dewasa dalam menjalani bahtera rumah tangga. Amin. Wow. Ya. Ini bagus ya, supaya semakin dewasa ya. Iya, gitu, luar biasa ya. Nah, panggilnya apa nih ya? Tombang Marudut, panggilnya Tombang aja ya. Tombang aja ya. Tombang dan istrinya Yanti ya. Tuhan tuh selalu punya rencana yang indah dalam pernikahan kita ya. Mungkin ada konflik-konflik yang sebetulnya sudah lama. Ya. Seperti apa namanya? Numpuk. Seperti akhirnya makin lama seperti ada tembok gitu ya. Mungkin selama ini belum diselesaikan dengan baik seperti itu. Nah, boleh nggak Tombang rendah hati ya, datang kepada istri ya. Tentunya kita akan doakan, pasti kita akan doakan. Tapi juga ada tindakan nih dari Tombang juga untuk mendatangi istri, bisa bicara dari hati ke hati. Gitu, dan tentunya berdoa dulu sebelum mendatangi ya, minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus pimpin untuk waktu bicara, waktu ambil kesempatan itu Roh Kudus terus yang mesti tahu waktunya juga loh. Iya, waktu dan saatnya harus tepat loh. Kadang-kadang masih emosi kan gitu ya. Jadi ngomongnya maksudnya baik, tapi nadanya udah emosi. Nah, orang jadi udah emosi juga jadi gitu ya. Nah, kadang-kadang omongan kita dengan ada emosi itu nggak sampai pesannya gitu ya. Padahal maksudnya baik. Padahal maksudnya baik. Nah, jadi mesti tenangin dulu ya. Saya setuju tadi saya bilang doa dulu ya. Tombang doa dulu ya dan rendah hati. Minta dulu sama Tuhan hikmat dan mohon ampun kalau mungkin selama ini ada kata-kata kita yang ini ya kasar. Tanpa sadar. Ya, mungkin tanpa sadar. Iya gitu ya. Nah, terus ngomong dari hati ke hati ya. Biasanya sih yang kan baik dengerin dulu, Yanti, apa sih sebetulnya yang kamu permasalahkan? Udah dengerin, jangan dikomen dulu. Kadang-kadang wanita tuh perlu didengar nih perasaannya. Sangat perlu, wanita sangat perlu. Curhat kan? Sangat perlu untuk didengar. Problemnya kita tuh laki-laki gini, waktu si wanitanya curhat, udah tahu kan, gini kan maksudnya. Nah itu kalau udah gitu perempuan udah diem deh.
Males deh jadinya. Nah ya, jadi oke, kita doain ya Tombang ya. Mungkin yang saya doakan Tombangnya tenang dulu nih hari ini. Nah sahabat yang baik, kalau lagi mengalami pergumulan seperti ini, ayo segera bereskan, jangan berlarut-larut. Dan tentunya tadi seperti tadi berdoa dulu, Ya, minta Roh berdoa. Kudus pimpin Iya, ya. yuk kita doa ya. Mari kita doa. Yuk, Tuhan, kami bawa Tombang dan Yanti di hadapan-Mu. Biarlah hari ini hatinya ditenangkan, pikirannya ditenangkan, dan berdoa supaya diberi hikmat untuk berbicara dengan baik dengan istrinya Yanti. Ya, berdoa pemulihan terjadi untuk pernikahannya. Bahkan untuk para sahabat yang baik, lagi ada konflik dalam rumah tangga, biarlah hari ini pemulihan terjadi. Roh Kudus memberikan ketenangan, damai sejahtera untuk bisa bicara dengan bijaksana dengan pasangannya. Dalam nama Yesus kita Dalam berdoa. nama Yesus. Amin. Amin. Ada lagi nih sayang DM-nya Yuk ya. kita baca ya. Saya Dot @di.ana 7451 Iya. ya. Dia katakan begini, belum bisa tidur, ketemu acara ini di RTV. Aduh, terima kasih Ana. Terima kasih Ana Ya. sudah menyaksikan acara ini. Mohon doanya semoga dilancarkan rezeki dan dapat pekerjaan serta lepas dari hutang pinjol. Waduh, ini hutang pinjol ini benar. Waduh, hutang Ya. pinjol ini benar. Kayaknya waktu ditawarin kan gampang. Iya, gitu kayaknya ya. mudah, gampang Mudah gitu ya. gitu ya. Nah, boleh nggak hari ini Ana minta ampun dulu sama Tuhan ya? Karena tanpa sadar akhirnya kita jadi terjebak dengan situasi Iya, seperti ini. mungkin juga Ana Silakan, saat sayang. ini waktu melakukannya itu juga karena ada kebutuhan khusus Iya, mungkin iya, ya, ada iya. kebutuhan yang Iya, dia iya. perlukan. Jadi saat ini biar ya dengan hati yang penuh dengan apa ya, dengan bukan tertekan ya, tapi dengan hati yang datang kepada Tuhan, ampun, ya. kepada Bapa ya di surga. Ya ngomong aja, bicara aja seperti anak kepada Bapa. Iya, iya. Bapak mungkin aku dulu salah ya ambil keputusan. Mungkin Iya. waktu itu aku terburu-buru. Tapi aku tahu bahwa Bapak mau menolong aku Amin. gitu ya. Nah waktu kita doa itu doa dengan hati yang bicara kepada Bapak ya. Dan Bapak kita di surga pasti mendengarkan itu dan pasti Iya. akan memberikan jalan keluar. Dan kita berdoa ya untuk Ana juga supaya dilancarkan rezeki dan Iya. juga dapat pekerjaan. Dan supaya bisa tidur lagi. Dan bisa kasihan. tidur lagi Iya, ya. heeh. Tentunya juga datang aja kepada Bapak di surga Bapak. Iya. Kalau mungkin ada hal-hal yang aku salah langkah atau aku salah dalam bertindak. Iya, Aku iya. percaya aku datang minta ampun pasti Tuhan mengampuni Diluruskan lagi dan ya. meluruskan kembali dan kemudian Tuhan juga yang membuka semua rezeki kita dan pekerjaan kita. Kita Amin. percaya semua ini ya Ana ya. Kita mau datang kepada Tuhan, bahkan juga mungkin ada sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mengalami yang mirip dengan Ana. Kita mau Iya. datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Bapa yang penuh kasih itu. Amin. Karena hanya dialah satu-satunya Amin. yang dapat menolong kita dan yang menerima kita dengan tangan terbuka apapun kelemahan kita dan Iya. kesalahan kita ya. Amin. Kita mau datang kepada Iya, Tuhan kita ya. doa ya. Bapak sungguh kami bersyukur, terima kasih untuk anakmu Ana ini Tuhan. Di mana dia benar-benar saat ini datang dan berharap kepadamu. Hari ini biarlah Engkau sendiri yang mendengar seruan dan doanya. Karena Engkau mengasihinya, Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan kami percaya Engkau juga mengampuni semua mungkin langkah-langkah yang terburu-buru tanpa dia sadari, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang begitu penuh kemurahan dan belas kasihan. Bahkan Engkau ingin sekali memulihkan Ana dan memberikan kepada Ana rezeki, bahkan juga pekerjaan yang terbaik dari Engkau. Dan Engkau juga yang menyelesaikan semua hutang pinjol ini Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah Jehovah Jireh yang terus Tuhan memenuhi kebutuhan kami. Kalau kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, demikian Engkau juga selalu bersedia dengan tangan terbuka menolong anak-anakmu. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang mungkin juga mengalami hal yang hampir sama dengan saudara kami Ana ini. Tuhan, pertolonganmu tidak pernah terlambat. Kami berdoa hari ini biarlah ketika kami datang dan berseru kepadamu dan membereskan semuanya di hadapan Engkau, maka Engkau adalah Allah yang setia dan mengampuni bahkan memberkati kami berlimpah-limpah.
Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Jadi hal apa ini ya yang perlu kita semua ingat supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Pertama, pikiran kita harus di-reset dan di-realign ya, supaya align atau selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan berpikir serupa dengan dunia. Artinya kita harus berhenti meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya dunia yang ada di sekeliling kita. Karena semua budaya yang ada di dunia ini ya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa di surga, melainkan dari dunia. Ya, amin. Nah, yang kedua, kita harus menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk mentransform pikiran kita ini dari dalam. Ya, Jadi dari dalam. ya, ini Roh Kudus yang bekerja ya. Amin. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus yang membuat selubung-selubung dalam pikiran kita nih mulai terbuka satu persatu ya. Sehingga kita dapat mengalami pencerahan ya, pembaharuan total dari cara kita berpikir yang membuat kita bisa memiliki pikiran yang baru itu. Ya. Amin. Dan yang ketiga, pikiran yang baru ini akan membuat kita dapat menjalani kehidupan yang indah, memuaskan dan sempurna di mata Tuhan. Sebab pikiran yang baru ini memampukan kita dapat mengenali, mengerti dan menangkap kehendak Allah. Jadi pikiran yang baru inilah pikiran Kristus, yaitu pikiran yang tidak beropini dan tidak mengikuti ideal dari budaya dunia ini yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa pikiranmu sudah kusut, sudah kacau, seperti tidak bisa dikendalikan lagi? Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, biarlah saat ini engkau menyerahkan hak. Kita semua menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk mengarahkan dan membawa pikiranmu supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu dengan bersyukur dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan mengasihimu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. I love you, Lord, and I live my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my home to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Bapa, kami bersyukur dan percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk berhenti berpikir serupa dengan dunia dan berhenti meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekeliling kami.
Oleh anugerah Tuhan, kami menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk mentransform pikiran kami dari dalam, sehingga kami mengalami pembaruan total dari cara kami berpikir yang memberdaya kami untuk dapat mengenali kehendak Allah dan membuat kami dapat memiliki pikiran Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. I love you,